Bahkan kamu juga suka bully aku. Sekarang aku punya uang, kamu yang pertama akan aku. Termasuk Chen He si banci itu. Aku akan bersihin kalian semua sekaligus. Sistem Dewa Keberuntungan aktif. Pemilik sudah terikat dengan Dewa Keberuntungan baru. Sekretaris HO, sistem Dewa Keberuntungan ini nyata. Hahaha. Kaya nih hahaha. Zhao sukses ya. Siapa-siapa yang ganggu aku? Zhao sukses. Haha. Zhao sukses. Mulai hari ini kamu jadi milikku. Emas dan perak di tangan. Uang bertebaran di rumah. Tinggal di atas maupun bawah cuma sehari. Film dan TV itu sumber aslinya. Aku mau kaya. Kakak, kamu ngajak aku kemana? Beli mobil. Kakak sekarang sudah sukses. Hari ini aku temani kamu jalan-jalan pamer. Jalan-jalan. Ini mobil termahal di kota lo. Sembarangan mobil mewah aja harganya di atas 1 juta. Kita. Gak mampu beli. Gak mampu itu dulu. Sekarang punya uang banyak. Gak ada barang yang gak bisa aku beli. Kamu dulu juga beli Mercedes. Buat pamer di depan aku kan? Hari ini beli mobil mewah satu aja. Pamer yang bagus ya. Biar dia tahu, kamu ini dia paman kamu. Ngerti gak? Orang bawa mobil termahal kalian keluarin sekarang. Aku mau beli mobil. Masih teriak apa? Ini cuma pamer doang. Harus santai dikit. Nanti malu sendiri. Teriak apaan sih? Teriak apaan sih? Tukang rongsok gak boleh masuk sini ya? Iya. Tempat sini kan tempat mewah. 2 orang tolong jangan berisik di sini. Biar gak ganggu tamu lain. Tamu terhormat, ada tamu yang lebih kaya dari saya. Jangan banyak omong. Keluarkan mobil termahal kalian sekarang. Pak, jangan bercanda. Dealer Wang Dao adalah dealer mobil mewah terbesar di kota ini. Dan mobil termahal di toko kami harganya bisa sampai puluhan miliar. Dari cara berpakaian kalian berdua. Kayaknya gak sanggup beli. Jangan meremehkan orang. Pernah dengar pepatah? Jangan nilai orang dari penampilannya. Pak, iya. Saya rasa saya cukup jeli melihat orang. Gaya kalian berdua memang gak cocok di dealer ini. Jadi kalian kalau keluar belok kiri 500 meter, ada pasar mobil bekas yang jelek. Lebih cocok dengan gaya kalian. Dengan gaya saya Zhao ini, dan kemampuan finansial saya Zhao ini. Bisa beli mobil bekas. Gila kali. Mau kemana sih? Awasi aku baik-baik. Hari ini aku akan buat kamu merasakan apa itu kebahagiaan orang kaya. Manajer Wang? Ya, kamu sendiri. Kamu termasuk yang paling sopan dari sekian banyak orang berkuasa yang pernah aku temui. Paling sopan di antara mereka. Baiklah, aku tidak akan buang waktu lagi. Aku beli mobil termahal kalian ini. Maaf, aku nggak paham. Aku beli mobil termahal kalian ini. Sekarang paham. Paham. Paham benar. Tuan kedua datang, tamu kehormatan.
Segera bersihkan area. Suruh semua satpam kumpul di sini untuk jaga tamu kehormatan. Manajer Wang. Aku lebih suka kamu. Sikapmu tadi yang pemberontak itu. Aku juga suka. Ayahmu bicara benar. Hahaha. Silakan masuk kalian berdua. Selamat datang Pak Zhao. Pak Zhao, ini adalah Land Rover versi panjang terbaru. Loh, bos. Pak Zhao, ini Land Rover Range Rover versi panjang terbaru. Pakai mesin 50 V8 Twin Turbo. Ini tipe mobil sport klasik yang sangat keren. Sangat cocok dengan kepribadian Anda. Mahal? Harganya 1,4 miliar. Harga asli sampai 2 miliar. 2 miliar segitu murah. Anjing juga nggak mau pakai. Ergo, kamu pakai. Wah. Ini Land Rover Range Rover. Loh. Aku mau naik. Kenapa? Kalau ngomong soal selera Pak Zhao memang jempolan. Ini permata toko kami. Rolls-Royce Phantom model terbaru. Harganya cuma 9 miliar. Harga asli sekitar 10 miliar. Kalau dibanding Mercedes, yang mana lebih bagus? Anda bercanda. Mercedes kalau dibanding sama ini, bahkan gak pantas cium asap knalpotnya. Baik, terima kasih. Aku sama Ergo harus ikut reuni dulu. Jadi, aku pamit dulu. Erga, hari ini harus melayani kamu dengan baik. Pak, hati-hati di jalan. Bro, orang ini kelihatan bukan orang kaya ya. Wah, Pak Zhao ini sekilas biasa saja. Tapi kalau sudah keluarkan duit segini, langsung kelihatan keren banget. Dua bapak. Tempat ini dilarang merokok. Kalau merokok, apa yang terjadi? Denda 500 yuan. 500? Aduh. Ini 1000 buat kamu. Tidur sama aku aja. Memang masih hebat banget ya. Kita semua cuma lulusan SD. Kita ini kan biasanya naik Santana sama Cherry Kiki. Masih langsung gas mobil mewah Mercedes. Masih beli mobil ini pasti keluar banyak duit ya. Ah, nggak banyak juga. Cuma sekitar 300 juta. Lebih dari 300 juta. Wah, mahal banget. Itu apa sih? Mas Le kemarin malah beliin aku tas. Habisin duit lebih dari 5 juta loh. Cuma hal kecil? Hahaha. Hari ini aku mau tunjukin ke kalian. Apa itu artinya orang kaya? Hahaha. Haha, siapa sih? Gak tahu harus ketok pintu. Ya, yo. Sekretaris Zhao nih. Aku bilang kalian berdua. Kalian berdua mau numpang makan nih ya? Hahaha, aku mau numpang makan siapa coba? Kita datang buat reuni sekolah. Sekretaris Zhao, kakimu gesit banget. Aku naik Mercedes juga gak jauh lebih cepat dari kamu. Sekretaris Zhao malah jalan kaki. Haha. Sekretaris Zhao, kok semua pada bawa mobil ya? Cuma kamu yang masih miskin gitu. Nakal banget kamu. Kalian semua diam dulu ya. Dua-duanya sama aja. Mas Liu Banzu lebih baik sama Mas Zhao kami. Mas Zhao, kenapa nggak suruh aku pukul kamu? Sabar, cuma kalau ada kesempatan aja. Ngomong-ngomong, Mas Zhao juga nggak sepenuhnya nggak bisa apa-apa. Hehe, iya kan? Sabar dulu. Aku pengen tanya nih. Kamu bisa jalan pakai 2 kaki, tapi masih bisa tepat waktu ikut ujian masuk. Jangan-jangan demi makan ini aja. Ini. Semalam sudah nunggu di depan hotel. Siapa bilang Mas Zhao gak punya mobil? Mas Zhao pagi ini baru beli mobil.
Beli mobil. Aku nggak salah dengarkan. Sekretaris Hao kayak gitu malah naik sepeda sewaan. Bayar cicilan pula. Masak beli mobil buat nipu siapa? Siapa juga mau ditipu kamu? 2 miliar? Benar juga. Kayak kalian ini. Orang kampung yang gak pernah lihat dunia. Layak aku nipu kalian. Jangan banyak omong. Kamu bilang siapa kampungan? Yang di sini siapa yang gak tahu kamu itu orang miskin? Meski kamu bisa beli mobil. Tapi mobil bagus apa lagi? Mas Hi kita naik Mercedes loh. Mobil mewah, ngerti nggak? Oh iya, Mercedes ya. Takut banget. Ada yang berani pamer di depan Mas Hao pakai Mercedes. HMPH, aku bilang sama kalian. Mobil kayak gini Zhao sama sekali gak nganggap. Lu ngatain siapa? Sih. Cuma karena biasa dapat barang gratis aja. Kalian berdua miskin banget. Berani ngatain Mercedes milik Hige kita. Kalau berani, ayo tunjukin ke kita semua. Iya, keluarkan aja. Keluarin aja. Hope, tunjukin ke mereka. Rolls-Royce Phantom. Dengerin gak? Rolls-Royce Phantom, Bro Hao. Bangsawan di dunia mobil. Kemewahan tertinggi. Harganya 10 miliar, tahu gak berapa? 1.000. Wah. Wah Zhao keren banget. Zhao keren? Gue bilang lo pengen pamer kayak gila. Gak tahu beli korek api dari mana. Tapi berani bilang itu kunci mobil Rolls-Royce. Jangan ngomong ngawur di situ. Zhao gue ini asli kunci Rolls-Royce beneran. Bukan korek api. Semua yang ada di sini tahulah. Kalian berdua cuma miskin melulu. Mobil mewah. Gaji kalian sebulan cuma 3.000 doang. Hahaha, kita teman sekelas. Susah-susah kumpul bareng. Santai dikit lah ngomongnya. Si bunga kelas Liu. Jangan bela dua orang miskin itu. Cowok ya gitu deh. Bisa jadi gak berdaya. Tapi jangan bohong dong. Zhao Cusi. Beberapa tahun gak ketemu. Berani goda gue. Lo boleh bilang gue miskin bau tanah. Tapi kalau berani ganggu Zhao sedikit aja. Hari ini gue sikat kalian semua. Yao Ge, jangan tahan dia. Gue bilang dia jelek-jelek. Gue mau beresin dia nih. Ini nih. Dan orang kaya. Orang kaya pakai barang beginian. HMPH. Hari ini gue maafin lu. Gue juga maafin lu. Gue bilang kalian yang suka merendahkan teman lama ini. Kalau ini bukan korek api. Dan gue beneran beli mobil. Kalau beneran milik lo, gue siap cuci kepala sambil berdiri. Lo gimana? Gue, malam ini gue nemenin lo tidur. Zhang, ketua kelas, mau ikutan gak? Oke, kalau kunci mobil lo beneran. Gue sekarang juga hancurin Mercedes gue ini. Oke, Zhang ketua kelas, maju ke depan. Maaf ya semua, di depan ada mobil mewah. Tolong geser mobilnya ya. Bisa tolong geser mobilnya? Geser mobilnya. Itu pasti Mercedes milik Kak Hi. Selain mobil ini, di antara kita semua, siapa lagi yang punya mobil bisa disebut mobil mewah? Hahaha, iya, Kak Hi. Lihat kamu, mobil sekeren ini kok bisa langsung parkir di depan pintu. Kalau sampai tergores atau tertabrak, ya sudahlah, aku rasa aku cukup baik kok. Oh begitu, kamu kasih kunci mobil itu ke aku. Aku bantu geser mobilnya. Seumur hidup belum pernah nyetir Mercedes. Kak Hi, orang itu juga sering nyetir. Hahaha, kecil-kecilan aja. Nanti aku bakal buat kamu senang beberapa hari ke depan. Sebentar ya, hehehe, makasih Kak Hi. Maaf ya. Bukan Mercedes, itu Rolls-Royce. Ah Rolls-Royce ya. Maaf ya. Mobil yang baru diambil. Masih belum terbiasa. Bikin kalian semua ketawa aja. Ah bukan. Parkir mobilnya dengan baik. Hati-hati ya. Jangan sampai tergores ya. Kak Zhao, kamu memang lucu banget.
Hahaha, Kak Zhao, beberapa tahun ini kamu cari untung di mana? Kok nggak ingetin adikmu? Jangan. Aku nggak mau sama kalian yang nganggep Mercedes Road itu mobil mewah. Zhao Chuxian, kamu itu anak bos gede banget. Kita tadi sudah sepakat kan? Kalau aku memang punya Rolls Royce ini, kamu harus hancurkan sendiri Mercedes Roadmu itu di depan umum. Terus kamu harus cuci rambut sambil berdiri tangan. Kamu juga harus tidur sama aku. Taruhan kalian harus ditepatikan. Gak usah ditepatilah. Kamu kira aku gak pernah lihat kunci mobil Rolls Royce itu? Barangmu itu cuma pemantik korek api rusak. Terus pelayan tadi juga kamu yang pesan. Kamu demi pamer di depan teman-teman. Kamu benar-benar habis-habisan. Zhao Chuxian, ternyata kamu aktor ya. Aku sudah sering lihat orang kaya kamu. Demi harga diri rela pakai cara apapun. Zhang He, kalian jangan kelewatan. Ayo jangan sampai ketipu sama dua orang miskin ini. Kan sekretaris Zhao memang miskin. Itu berarti dia seumur hidup bakal jadi orang miskin. Siapa bilang ikan asin gak bisa balik badan? Siapa bilang kodok buruk rupa gak bisa terbang ke langit? Udah, ini lagi tahun baru. Susah-susah kita bisa kumpul bareng. Utamakan kedamaian. Makan dulu yuk. Demi muka ketua Liu yang cantik, aku akan. Semua, jangan pedulikan dua orang miskin ini. Hari ini, semua konsumsi di sini akan aku, Tuan Sang, yang bayar. Silakan makan sepuasnya. Minum sesuka hati. Pelayan itu. Kamu bebas menjilat sepuasnya. Hari ini aku akan tunjukkan apa itu kekuatan sesungguhnya. Ini benar-benar uang asli, bukan main-main. Bukan cuma pakai pemantik api murahan bisa dibandingkan. Hari ini, aku akan buat kamu lihat bagaimana hidup orang kaya. Kalau kamu sudah bilang begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Kalau begitu, ayo kita tarik satu putaran. Jangan kelewatannya. Pesan satu piring kamu itu bisa habis nggak? Wah, sudah takut ya? Jadi begini ya hidup orang kaya. Mereka cuma bilang pesan satu piring saja. Kenapa langsung panik? Takut nggak bisa bayar. Siapa bilang aku nggak bayar? Aku kasih tahu kamu. Semua tagihan orang lain bisa aku bayar. Tapi cuma kalian dua orang miskin ini. Aku nggak mau bayar. Oke. Aku tahu ketua Zhao udah kehabisan uang. Nggak mampu bayar aku dan Ergo. Kalau nggak mampu bayar bilang dari awal dong. Pelayan. Buatkan aku dan Ergo satu meja di sini. Semua menu di daftar ini kita pesan semua. Tambahkan 2 botol anggur merah juga. Tagihan aku dan Ergo ya. Kami bayar sendiri. Ini baru orang kaya. Kita bayar sendiri. Beda sama yang miskin-miskin itu ya. Kamu tuh bau banget, kamu yang miskin. Hei. Oke. Hari ini aku akan tunjukin kalian apa itu kekayaan sesungguhnya. Pelayan. Buatkan meja yang persis sama dengan meja dia itu. Emang Hebro paling dermawan. Makan malam ini pasti puluhan juta. Bener-bener ikut beruntung karena Hebro. Katanya anggur ini orang biasa nggak mungkin bisa dapat. Kalau nggak bisa ngomong ya tutup mulutmu itu. Kak Zhao, di sana anjing menggigit anjing. Jadi gaduh. Kak Ping. Ini darah pertama terakhir. Kalian berdua hampir sama, bukan? Kalau nggak gitu nggak bisa. Sekelompok pecundang ini terus aja ganggu Kak Zhao. Kita harus cari cara untuk bersih mereka. Pasti. Sudah kenyang? Ayo serang. Berdiri tegak. Sudah cukup kan? Bisa pergi. Pergi. Tuan Zhao cuma bayar untuk meja mereka. Kalian harus bayar sendiri. Bayar aja? Gue ini yang punya Mercedes. Uang makan segitu apa sih? Kasih tagihannya ke gue. 30 ribu. Kamu salah paham deh. Tuan, Anda pesan yang sama dengan meja itu. Kalau dihitung memang jadi 300 ribu. Hotel kami harga tertera jelas.
Ini ada menu. Anda bisa lihat sendiri. Bos besar Zhang. Gue Zhao, rela keluar darah buat bayar uang segini. Masa kamu gak bisa bayar sih? Tuan, mau bayar cash atau kartu? Brohi, gue cuma tukang pasang baut. Mana bisa gue lawan kamu? Gue nggak punya duit segitu banyak. Brohi, jangan lihat gue ya. Gue juga nggak punya duit. Masa sih? Masa sih? Kamu bos besar Zhang. Mau makan gratis ya? Panggil orang. Tunggu gue. Gue mau telepon dulu. Pak, kirimin gue duit ya. Cuma 300.000 aja kan? Pak, halo. Duitnya kapan dikirim? Jadi gini? Tagih aja dulu. Besok ya? Enggak. Malam ini gue antar duitnya. Tagih aja dulu. Hotel kami nggak pernah ada aturan kayak gini. Gue nih. Gue gadaikan Mercedes gue ke kamu. Malam ini gue antar duitnya. Mercedes jelek penuh bekas tangan kayak gitu. Masa mau dijadikan jaminan? Kamu bodoh atau gue yang bodoh? 3 menit. Gue bakal patahin kedua kakimu. Jangan terima gue. Gue sekarang juga mau terima. Kamu kemari. Gue mau bayar tagihan kamu. Jangan liatin gue. Gue bilang, yang harus bayar itu kamu. Kamu udah gila miskin ya? Kamu cari gue buat bayar tagihan kamu. Boleh, sekarang minta sama gue. Asal kamu minta, tagihan ini gue bayarin. Iya, makan malam ini. Buat kita, bagian Zhao, ini cuma setetes hujan. Asal kamu minta sama dia, kita yang bayar. Siapa bilang gue pinjam uang? Gue kan yang nyetir Mercedes. Uang makan segitu apa sih? Kalau kamu memang bisa bayar, kenapa masih harus keluar duit? Kita semua teman satu sekolah. Bayar sebentar aja kenapa repot? Duit gue nih. Ini urusan saya. Sekarang saya nggak mau bayar utang untuk cucu saya lagi. Ergo, hei, pergi aja, pergi. Zhao Zixia, jangan berani-beraninya kamu nggak tahu diri. Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak bayar utang hari ini, jangan harap keluar dari rumah ini. Dan kamu juga. Kalau kamu nggak bayar utang hari ini, jangan harap keluar dari rumah ini, dan kamu juga. Kok kamu ngomong sama Zhao Ge kayak gitu sih? Kamu tadi bilang mobil kamu keren. Sekarang soal duit, kamu juga kalah. Udah tahu siapa yang paling miskin, kan? Kamu berani-beraninya masih berani pukul aku. Aku pengen pukul kamu. Aku pengen hantam kamu sampai mati. Ngapain bengong? Aku sudah dipukuli. Masih bengong aja di situ. Kalian semua sampah. Aku ini kan punya Mercedes. Aku. Jangan kira kamu punya uang di kantong bikin kamu hebat. Kamu cuma orang baru kaya. Jangan panggil aku di depan aku. Dengar gak? Ayo pergi. Dengar gak? Zhao Shusi, kamu emang kejam banget. Setengah hidup buat bayar utang makan ini. Tunggu aku. Lain kali aku pasti nggak bakal ngasih kamu lepas. Hei, kapan kamu balikin uang itu ke aku? Segera bakal aku kirim. Zhao Ge tadi asik banget. Kamu lihat muka Zhang Heng. Merah banget kaya. Hati babi merah gitu. Ini yang kamu bilang mukul muka. Ya, aduh, asik banget, asik banget. Ini kerjaan di mana? Kita berdua malah lebih asik. HMPH. Liu, bos besar. Mau jalan-jalan bareng. Nona, silakan naik mobil. Mas bro dua persis kayak kamu. Mobil kita di situ. Liu, kamu benar-benar pintar menyembunyikan barang.
Kamu ngerti apa sih? Ini baru menantang. Oke, cukup dulu. Aku ajak kamu jalan-jalan. Yuk. Aduh, Mas bro, duduk di Rolls-Royce ini, mobil sport ini, enak banget. kok turun lagi? Ini apa sih? Nanti kalau kamu bosan nyetir, aku kasih kamu tembakan foto. Oke? Oke. Bro Cao kapan kasih tembakan foto? Ayo. Bro Leo, kamu motret sawahnya penuh lumpur semua. Barisan panjang putih-putih. Hehe. Serahkan ke aku. Hei. Ada urusan keluarga ya. Kamu dulu aja pulang. Nggak apa-apa kok. Kamu pulang dulu. Nggak apa-apa. Dua wanita cantik. Hahaha. Hai, kalian. Kok bisa ada dua wanita secantik ini? Ya, ada urusan apa ke rumah saya? Rumahmu maksudnya. Kamu itu Zhao Chusi, kan? Betul, orang ini memang Zhao Chusi. Kalian. Zhao Chusi, walau aku nggak tahu kamu pakai cara apa, menipu ibuku, tapi aku peringatkan kamu. Mulai sekarang jauh-jauh dari dia saja. Kamu juga coba lihat diri sendiri. Lihat seperti apa kamu sebenarnya. Orang miskin kayak kamu masih mau nipu ibuku, supaya kakakku bisa dinikahkan sama kamu. Aku bilang sama kamu, nggak mungkin. Oh haha. Aku baru ingat. Tante Shen bilang dia mau menikahkan anaknya sama aku. Kalian berdua itu dua anak wanita Tante Shen, kan? Hahaha, dua wanita cantik ini. Bentuk tubuhnya, kakinya, bokongnya, dadanya. Pilih satu saja sudah top banget. Mau? Aku bilang ke Stea aja. Senang bertemu dengan kalian. Aku Zhao Chusin, salam kenal. Kamu yang namanya Zhao, nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku sudah bilang sama kamu, orang miskin kayak kamu. Sama sekali nggak pantas pacaran sama kakakku. Kakak kedua. Aku kelihatan miskin, ya. Pasti nggak kelihatan, dong, kalau kakak sulungku miskin. Desa ini pasti nggak ada orang kaya, kan? Sebenarnya, aku ini orang kaya yang nyata. Bahkan miliarder. Kamu bilang kaya. Tetangga Zhang Dage aja nggak berani bilang hartanya sampai miliaran. Kamu itu cuma omong kosong doang. Zhang He itu orang miskin. Nggak ada apa-apanya dibanding kakak Zhao kita. Betul? Adik, ini nomor satu. Aku rasa ini penting banget. Nggak usah tanya-tanya lagi. Sebelum datang aku sudah cari tahu tentang kamu. Kamu lulusan diploma. Terus setelah lulus, 5 tahun masih di kota kabupaten. Gajinya sebulan 3.000, kan? Betul, benar sih. Tapi itu dulu. Kalau sekarang memang benar, ya sudah nggak usah dibahas lagi. Kakakku lulusan universitas tingkat 2, bahkan kerja di perusahaan negara. Kamu, lulusan diploma abal-abal, orang miskin, masih mau pacaran sama kakakku. Kamu nggak coba lihat cermin, lihat kamu cocok atau nggak? Kenapa sih kuliah diploma? Kerja di kota kenapa juga? Siapa bilang lulusan diploma nggak boleh nikah? Bukankah memang begitu? Memang tidak ada yang melarang itu, tapi kamu harus tahu. Pendidikan dan pekerjaan menentukan perbedaan penghasilan kita. Aku kerja di perusahaan negara. Setahun bisa dapat puluhan juta. Kamu cuma buruh di kota kecil. Setahun pun nggak sampai puluhan juta. Penghasilanku berkali-kali lipat dari kamu. Ayo, kakak. Tunggu dulu. Tunggu. Duduk dulu. Aku mau dengar jelas. Maksudmu, selama aku cukup kaya. Kalian berdua, mau pacaran denganku. Betul, yang mau ngejar kakakku. Dari desa sampai kota mereka. Mereka punya uang banyak, punya rumah juga. Kamu punya duit, kamu punya rumah. Itu kan gak kebetulan banget. Ini aku. Kurang segalanya. Cuma gak kurang duit. Sayang anjing, ergo. HMPF. Bro, ini mobil yang baru dibeli Zhao pagi ini. Rolls-Royce. Raja di dunia mobil. Harganya lebih dari 10 miliar. Apa itu Rolex? Aku bahkan belum pernah dengar.
Kalian berdua, orang miskin gak bisa bohong dengan benar. Katanya 10 miliar. Aku kira itu uang mainan 10 miliar. Bukan, ini. Ini memang Rolls-Royce. Bukankah aku berjalan? Zhao yang sukses. Aku pikir kamu cuma gak punya duit dan kemampuan. Tapi ternyata, kamu juga suka omong besar, bohong dan pamer. Seenaknya sendiri. Awalnya aku karena hormat sama ibuku, pengen ketemu kamu sekali. Tapi sekarang aku lihat, seharusnya aku gak usah datang. Kamu ini gak cuma buruk perangainya, tapi juga gak punya wawasan. Yang paling penting, gak punya uang. Kakak, ayo kita pergi. Tunggu aku, berdiri di situ. Kalian boleh maki aku kaya tapi tak berperasaan. Kalian juga boleh bilang aku tukang pamer bau kaya baru. Tapi jangan bilang aku nggak punya duit. Aku. Zhao ini habis beli mobil sampai lebih dari 10 miliar. Masa ia nggak punya duit? Kaya atau nggak itu bukan cuma soal ngomong doang. Lihat aja rumahmu yang reot dan compang-camping. Mana mirip orang kaya. Paling banter cuma bisa nipu ibuku aja. Mau nipu kita berdua juga. Masih mau ngajak kakakku jadian juga. Kamu punya kemampuan itu gak? Dari kata-katamu sih, selama aku punya uang, kamu bisa jadian sama aku, jadi pacarku. Betul, selama kamu punya uang. Bukan cuma kakakku yang bisa menikah sama kamu. Bahkan kita berdua bisa menikah sama kamu. Apa salahnya sih? Rui, kamu ngomong apa sih? Kakak, kamu tenang aja. Lihat deh rumah mereka yang bobrok itu. Mana kayak orang kaya. Dari jauh aja udah kelihatan orang miskin banget. Ya udah kalau kamu udah ngomong begitu. Hari ini aku bakal bikin kamu lihat. Apa artinya orang kaya sejati. Tapi kamu jangan cuma omong doang ya. Aku, Shen Ruli, omonganku itu janji. Pasti gak akan nyesel. Oke, deal ya. Jangan sampai nyesel. Siapa yang bohong, dia anjing kecil. Penipu busuk, masih mau nipu aku, minggir. Kakak, aku sudah hubungi Wang Dashao. Nanti kalau dia datang, biar dia lihat dengan jelas. Apa itu orang kaya sejati? Sebenarnya cuma perkara kecil. Tapi kamu malah bikin makin besar. Kakak, aku khawatir kamu ketipu. Tenang aja, dia pasti gak bakal mampu beli rumah di sini. Tunggu aja, saksikan dia malu nanti. Kak Zhao, ini namanya kawasan mewah Fugui Zhuangyuan. Aku dengar, satu villa di sini harganya puluhan jutaan. Ini beda sama beli mobil. Kamu sanggup beli gak? Maksudnya aku sanggup beli. Kamu meremehkan kakakmu ya? Bukan gitu kok. Kak Zhao, kasih aku waktu 1 jam. Aku pulang dulu, aku ambil tunjangan lansia dari ayah buat kamu. Kamu bocah, ngomong sembarangan di sini buat apa? Tunjangan ayah kamu itu, aku lihat, pasti juga habis kamu pakai nanti. Hari ini kamu lihat aja ya. Kita berdua satu villa masing-masing. Biar 2 cewek itu. Lihat apa itu orang kaya sejati. Hao, keren banget. Sampai segini aja, kamu masih mau pura-pura. Aku kasih tahu nih, Fugui Zhuangyuan, itu daerah villa paling mewah di seluruh kabupaten. Yang bisa beli rumah di sini, itu biasanya orang kaya dari kota provinsi. Kamu itu pekerja kasar, orang miskin. Kerja 10 tahun juga gak bakal mampu beli 1 toilet di sini. Kalau kamu ngaku kamu bohong, aku bisa gak ribet sama kamu. Hari ini sampai di sini saja. Kalau tidak, yang malu nanti kamu sendiri. Aku memang bilang ke kamu, hari ini nih orang. Aku udah pasang muka serius. Kalian berdua jangan lupa apa yang tadi kalian bilangnya. Selama aku bisa buktiin aku orang kaya. Kalian berdua. Kalau kamu punya uang, kamu belilah. Kalau gak mampu beli, mendingan akui aja dari awal kalau kamu itu orang miskin. Jangan buang-buang waktu kita semua di sini. Siapa bilang aku gak mampu beli rumah di sini? Ergo, ambil mobil di mobil sana. Ibu aku akhir-akhir ini. Maksa aku nikah terus. Kita di sini ya. Begitu beli rumah buat nikah. Kalian berdua ya. Mending nurut aja jadi pacarku. Bocah dari mana itu? Di internet itu orangnya. Mau nyuruh kakakku nikah sama dia. Baru aja ngeluarin kunci mobil. Bilang ini Rolls. Rai. Aku udah lama di dunia mobil mewah kota provinsi. Tapi baru kali ini ketemu orang kayak dia. Gak heran dia orang kampung yang norak. Pura-pura keren juga gak bisa. Sekretaris Hao, kamu denger gak? Wang Cheng dan Wang Dasha juga bilang, mobil itu gak ada. Dia itu anak orang kaya yang punya aset miliaran.
Dia ngerti jauh lebih banyak dari kamu. Di depan orang lain sih boleh aja. Tapi di depan aku. Jangan bilang punya aset miliaran. Sekalipun punya puluhan miliar. Bocah, gaya kamu terlalu besar. Iya, aku gak punya. Minuman ini aku yang mau beli. Kalau gak pergi, jangan salahin aku gak sopan. Dua wanita cantik ini aku juga kebetulan suka. Karena kamu mau tampil keren di sini hari ini. Aku tunjukin ke kamu apa itu kekuatan sebenarnya. Sekretaris Hao Wangcheng itu putra dari keluarga kaya asli kota provinsi. Asetnya miliaran. Jangan bilang kamu panggil dia ke sini. Bahkan kalau hari ini kamu panggil ayahnya sekalipun. Ini sudah pasti. Jangan bermimpi kosong. Villa di sini paling tidak juga puluhan tahun yang lalu. Kamu mampu beli. Kamu punya uang segitu. Aku mampu beli. Hari ini aku gak cuma mau beli. Tapi mau beli 2 unit yang paling mahal. Aku mampu beli. Hari ini aku gak cuma mau beli. Tapi mau beli 2 unit yang paling mahal. 2 unit paling mahal. Bahkan 2 unit. Bocah, kamu salah tempat buat pamer. Kamu tahu kawasan mewah Fugui kan? Sekarang harganya cuma 500 juta doang. Bahkan aku pun gak berani bilang begitu. Kamu berani sekali bicara besar-besaran di sini. Kalau kamu gak berani, berarti kamu terlalu miskin. Tapi aku beda sama kamu. Dari ujung kepala sampai kaki cuma ada uang doang. Baik, masih mau terus pamer ya? Sini, ambil mesin pos. Pak. Total villa Anda ada 8 unit suang. Saldo tidak cukup. Hahaha. Terus aja pura-pura. Terus aja. Bukannya kamu mau beli villa nomor 1. Bukannya kamu mau beli 2 villa. Ya beli dong. Kamu. Kalian tahu nggak? Berapa saldo di kartu bank si kentang ini? 10 rupiah aja, loh. Tepat 10 rupiah. Kamu bawa 10 rupiah buat beli. Kamu gila ya? Aku kasih kamu 100 aja. Pegang uangnya, buruan. Pergi sana, jangan bikin malu di sini. Sekretaris Hao, aku sarankan kamu segera pergi sekarang juga. Ini bukan kata-katamu. Maaf ya, tadi salah ambil kartu. Kartu ini nggak ada uangnya. Udah ketahuan bohongnya. Masih mau pura-pura. Susah amat ngaku miskinnya. Masih bengong apa? Cepat usir bocah sialan ini keluar. Aku lihat siapa berani ganggu Zhao gue. Teman gue datang. Aku nggak main sama kamu lagi. Aku lihat siapa berani ganggu Zhao gue. Minggir sana. Anjing, bawa sini. Hahaha. Dari mana tiba-tiba muncul? Bodoh, bawa 2 karung lagi. Ini nggak mungkin botol kosong hasil ngumpulin sampah kamu kan? Bisa dijual 10 rupiah kan? Siapa bilang ini botol kosong? Maksudmu apa? Ergo, keluarkan. Buka aja di depan orang-orang yang gak pernah lihat dunia ini. Buka mata lebar-lebar. Uang. Gak mungkin. Ini pasti semua uang palsu. Guru miskin mana mungkin punya uang segini banyak? Sebenarnya kamu siapa sih? Aku bilang, aku orang baru kaya mendadak. Pak Zhao, uang muka 2 villa Anda sudah lunas dibayar. Anda bisa langsung pindah kapan saja. Gak usah buru-buru. Kamu turun dulu, aku ada urusan sebentar. Masih ada sedikit hal. Kamu Wang Qiang ya? Aku bilang jangan bandingin kamu sama aku soal uang. Jangan bilang itu kamu. Bahkan kalau kamu panggil bapakmu juga gak ada gunanya. Kalau dibandingin sama aku, kamu gak layak, gak layak. Gak mungkin, kamu cuma bocah kampung bau kencur. Masa mungkin masih jualan di kawasan mewah? Kak Forsi kalau sudah sekaya ini, kenapa nggak bilang dari dulu sih? Tahu aja cuma ngejahilin orang. Yeay. Pak Shen, villa nomor 1 kita sudah laku terjual. Kamu bilang apa? Villa nomor 1 kita sudah terjual. Betul, bukan cuma villa nomor 1. Orang penting itu juga beli villa lain. Dari yang ku dengar, dia kasih uang tanda jadi 2 karung penuh tunai. 2 karung itu isinya semua uang tunai. Orang kaya banget ya?
Di kawasan Ziwei kita. Datang orang sungguhan yang kaya raya. Ayo bawa aku ketemu orang ini. Sekarang tahu kan siapa yang benar-benar kaya? Xiao Shuxian, kamu sebenarnya gimana caranya? Kamu kan cuma orang biasa yang kerja di kota kecil. Masa bisa beli rumah semahal itu? Siapa bilang kerja itu cuma buat orang miskin cupu? Oh iya, sekarang waktunya tepati janji kita ya. Ruyu, Rulie, kalian jangan sampai kena tipu dia. Duit dia pasti hasil curian. Dia cuma orang kampung miskin. Aku juga dari kampung. Lagi pula, aku rasa Kak Cusi itu bukan orang cupu. Cewek kecil. Kamu kok bisa punya dua muka ya? Yah. Kakak bilang aja, mama kita nggak akan bohong. Kak Cusi itu orang kaya. Jadi pacar dia itu berkah buat kita berdua. Brengsek berani rebut aku. Hari ini aku nggak bakal maafkan kamu. Sini, brengsek. Berani rebut orang dari aku. Hari ini aku nggak bakal maafkan kamu. Sini. Aku kenal bos kawasan mewah kalian. Jangan ribut di sini. Kalau bikin keributan di sini, semua keluar semua. Berhenti, aku lihat siapa yang berani ganggu kawasan mewahku. Tamu terhormat kita diserang. Pak Si, kok Anda datang? Kasih ini orangnya hebat banget. Kita mending cabut dulu aja ya. Takut apa? Kita kan orang kaya. Selama ada duit, nggak ada masalah yang nggak bisa diatasi. Omong kosong, seberapa kayanya juga nggak bisa ngalahin pasien. Pak Shen itu orang penting banget. Di seluruh ibu kota provinsi, yang berani ngadain pesta buat Pak Shen cuma segelintir. Bukan Lu Chao. Sepertinya ini dia Zhao Cusi. Tuan Zhao, ya, saya Shen Rulong. Bos kawasan mewah. Boleh saya berteman dengan Anda? Tidak masalah, tidak masalah. Pak Shen, ini dua orang cupu dari kampung. Ngapain kalian segan-segan sama mereka? Diam. Bawa dia keluar untukku. Mulai sekarang jangan sampai dia menginjakkan kaki di kebun mewahku setengah langkah pun. Bos Shen, itu ayahku. Ayah, kamu pasti kenal dia. Kamu nggak bisa memperlakukanku seperti ini. Bawa dia keluar, bawa dia keluar. Bos Shen, Bos Shen. Aku tahu aku salah. Tidak tahu Pak Zhao ini puas atau tidak. Puas, puas sekali. Sangat puas. Pak Zhao, malam ini ada waktu tidak? Aku ingin mengajak Pak Zhao makan malam sederhana. Kalau kamu sudah bilang begitu, maka kami dengan hormat menerima ajakanmu. Hormat saja kurang baik, mending menurut saja. Baiklah, aku pamit dulu ya. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Kalau makanannya banyak aku bisa makan nih. Kak Zhao, bos kebun mewah ini. Semua orang harus sopan dan hormat saat ketemu kamu. Kamu keren banget sih. Kak Pangeran kelihatan sangat berwibawa. Dia sangat suka sama cewek kecil. Wajahmu yang suka memandang orang kaya dan membenci yang miskin itu. Bikin orang gak bisa berhenti lihat, deh. Cantik banget. Rumah ini. Aku juga sudah beli. Kamu seharusnya memenuhi janji kamu. Jadilah pacarku. Kakak sukses. Dia orang kaya. Sekali beli 2 villa langsung. Cari pacar kayak dia susah banget dapat yang kedua. Tante sudah setuju. Baiklah, Kak Zhao sukses. Aku. Hei, aku sudah tahu. Dua cewek cantik itu. Kita ngobrol lebih dalam kalau ada waktu ya. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu ya. Pergi dulu, terima kasih. Wah, ini bukan si Liu besar. Lihat tas yang mana suka bilang sama aku. Aku yang traktir? Ya, tas ini bagus. Cuma 50.000 aja. Aku yang traktir? Hahaha. Zhang He, aku sudah bilang. Aku nggak tertarik sama kamu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu gak tertarik sama aku, tapi aku tertarik sama kamu. Dulu waktu sekolah aku sudah suka sama kamu. Sekarang aku sudah orang kaya. Gimana kalau kita pacaran? Aku juga nggak tertarik sama uangmu. Xiao He, kamu mau apa? Liu Qianqian, kamu pura-pura polos apa di sini? Aku sekarang sudah miliarder dengan aset lebih dari 10 juta. Kalau aku suka sama kamu itu keberuntunganmu. Jangan sampai kamu gak tahu diri. Aku sudah bilang aku nggak mau pacaran sekarang. Kalau kamu terus ganggu aku lapor polisi. Kamu nggak mau pacaran. Jangan kira aku nggak tahu. Di reuni itu kamu dan Zhao Shuxi saling melempar kode mata. Aku kasih tahu, Rolls-Royce dia itu palsu. Aku sudah selidiki semuanya. Dia itu cuma orang miskin. Aku suka Zhao Shuxi gak ada hubungannya sama uang. Aku punya uang kalau mau. Aku juga punya wajah. Dan aku juga punya uang. Dia itu cuma pecundang. Aku mana bisa saing dia. Aku sudah bilang.
Aku gak tertarik sama kamu. Liu Qianqian, jangan sok baik tapi gak tahu diri. Kalau kamu terus gini, aku gak akan sopan lagi. Gak sopan sama siapa sih? Zhang He. Berani banget kamu, berani ganggu wanita aku. Kalian kok tiba-tiba muncul lagi sih? Kami ada apa takut datang? Kamu anak sialan. Mau aku pukul lagi ya? Aku kasih tahu. Waktu reuni kemarin aku belum siap. Makanya kalian bisa permainkan aku. Tapi jangan kira aku gak siap sekarang. Xiao He kasih tahu kamu. Qian-Qian itu wanita aku. Kalau kamu berani ganggu dia lagi, kamu tamat sudah. Aku kasih kamu satu kesempatan sekarang. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, kamu bakal kena batunya. Kamu kira punya kunci palsu itu sudah kaya. Kamu bukan anak orang kaya. Aku bilang lagi, kamu cuma orang miskin. Sepanjang hidupmu cuma miskin terus. Aku bilang sama kamu, jangan bawa-bawa anak orang kaya buat menghina aku. Zhao Ge, aku Zhao Ge gak sebanding sama anak-anak orang kaya itu. Aku jelas anak orang kaya pertama. Anak orang kaya pertama. Hahaha. Aku bilang kamu ini jago nipu orang. Kamu mungkin bisa bohongin si bodoh itu, tapi bukan aku. Aku bilang, kenapa kamu gak percaya aku orang kaya sih? Kalau kamu benar-benar kaya, masa di hari besar kayak gini kamu jalan kaki pulang? Kamu malah pamer dengan kunci palsu itu. Oh, aku tahu. Kamu mau Liu Qianqian jadi pacarmu. Makanya pura-pura kaya. Tapi aku kasih tahu kalian, orang kaya sejati itu gak perlu berpura-pura. Hari ini aku tunjukin pada kalian. Apa itu orang kaya sejati? Hari ini aku buat kalian lihat. Apa itu orang kaya sejati? Sudah lihat, ini baru orang kaya. Selama kamu punya uang, semua orang bakal ngikutin kamu. Sedangkan orang miskin kayak kamu, sepanjang hidup cuma pantas nongkrong sama orang miskin kayak Uergo. Kalau menurut kamu seperti itu artinya, asal punya uang cukup, pasti ada yang mau bantu kamu nge-backup, dukung kamu. Kalau gak punya uang, aku kasih tahu. Sekarang aku belum marah. Kalian cepat cabut. Kalau tidak, aku suruh teman-temanku ini hajar kalian habis-habisan. Sekali pukul 5.000. Aku kasih kalian berdua 5.000 per orang. Kalian bantu aku bersihin mereka. Kakak 3, aku hajar dia. Ergo. Kamu orang yang kerjanya besar. Urusan kecil kayak gini gak perlu kamu turun tangan. Aku yang kerjanya besar. 10.000, aku kasih kalian masing-masing 10.000. Mau kamu gerakan pasukan buat aku gimana? Dapat berapa? Saran aku, jangan buang tenaga. Belum ngomong kamu punya uang sebanyak itu atau enggak? Semua ini darah dagingku. Gak mungkin aku tergoda cuma karena uang segini. 20.000, terima kasih. Terima kasih. Kalau gak, mending kita cabut saja. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu pahlawan yang menyelamatkan wanita. Sekretaris Zhao, teman-temanku ini satu pun gak ada yang paham. Kamu itu cuma bocah bau kencur. Kamu kira bisa nipu siapa? Siapa yang berani tendang aku? Zhang, bukannya kamu bilang dua teman di belakangmu itu gak bakal dengerin aku, Kak Zhao? Iya, Kak Zhao. Dari reuni sekolah aku udah pengen pukul kamu. Kamu sama sekali gak boleh maki aku pecundang bau kencur. Kamu juga berani ngarep sama Liu Qianqian. Kamu malah gak pantas saingan sama aku soal uang. Kamu gak pantas banget, pakai tabunganmu buat uang jajan. Siapa yang pukul dia sekali? Bonus langsung 10.000 di tempat. Sekretaris HO. Aku gak peduli uang itu kamu curi dari mana. Tapi aku kasih tahu kamu, jangan kira cuma karena kamu punya uang receh. Kamu bisa seenaknya sendiri, punya uang itu. Bukan berarti bisa semaumu. Hahaha, ini kamu nih bocah. Ngapain bengong? Pukul. Pergi sana. Semua, cabut sekarang juga. Kamu kira punya beberapa lembar uang receh kamu hebat. Aku kasih tahu ya, di dunia ini uang gak ada gunanya. Kamu harus punya relasi. Kamu juga harus punya latar belakang. Relasi dan latar belakang. Kamu punya? Kamu kan juga Zhang itu. Kamu dari kecil gak kapok dipukuli ya? Xiao He, siapa bilang aku gak punya relasi dan latar belakang? Kamu pecundang bau kencur. Punya relasi apa latar belakang apa coba? Uang itu mestinya hasil kerja keras kamu selama ini. Mengumpulkan tabungan seumur hidup. Demi kesal, habiskan semua tabungan seumur hidup sendiri. Kamu memang bodoh. Aku bilang sama kamu, aku, Bos Zhang, adalah yang terkaya di seluruh Zhangzhou. Semua kepala daerah itu adalah teman dekatku. Bahkan Bos Shen dari kebun mewah itu.
Aku beruntung pernah bertemu dengannya. Aku bilang sama kamu, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Aku tidak akan memaafkan kalian. Aduh, Bos Shen dari kebun mewah itu. Dia adalah saudara baiknya kakak Zhao aku. Hanya dia satu-satunya bajingan yang pantas bertemu Bos Shen. Kamu tahu gak berapa banyak uang yang aku habiskan untuk bertemu Bos Shen? Aku habiskan tepat 5 juta. Baru bisa bertemu wanita Bos Shen. Dia saja masih ingin bertemu Bos Shen. Kamu juga pantas 5 juta. Cuma 5 juta doang. Demi kesal habiskan seluruh tabungan seumur hidup. Malah beli villa pakai uang sisa. Masih mau kenal Bos Shen? Aku bilang ke kamu, kakak Zhao aku, pagi ini baru beli 2 villa di kebun mewah. Habiskan beberapa miliar. Begitu Bos Shen tahu. Segera keluar, mau jadi saudara sejiwa sama saya, Kak Zhao. Aku bilang kalian berdua bocah nakal, jangan pura-pura deh. Demi kesal, habisin semua tabungan seumur hidup sendiri. Bahkan dipakai buat beli villa. Masih pengen kenalan sama Pak Shen. Kalian pantas nggak sih? Kamu mau ketemu Pak Shen? Baiklah, hari ini aku. Lihat nih. Bos Shen. Aku ada urusan, pengen kamu datang ke sini. Wah. Asal-asalan cari nomor telepon ini terus berani catat Bos Shen. Lihat nih. Ini nomor telepon asli Bos Shen yang sebenarnya. Cepat berlutut dan sujud minta maaf. Aku cuma telepon sekali, Bos Shen langsung datang. Nanti kamu punya uang berapapun juga gak berguna. Nomor ini adalah nomor pribadi Bos Shen. Nomormu cuma nomor asistennya doang. Bahkan aku saja gak punya nomor pribadi Bos Shen. Kamu, dasar kampungan, pantas punya. Kamu cuma orang desa. Tapi juga nomor pribadi Bos Shen. Aku bilang sama kamu, cepat berlutut dan sujud minta maaf. Kalau gak, nanti aku gak akan memaafkan kalian. Gak apa-apa, nanti tunggu Bos Shen datang. Kamu harus manis-manis berlutut minta maaf. Sepanjang hidupku, aku gak bakal berlutut sama kamu. Kamu itu bajingan. Meski kamu kaya. Kamu tetap orang baru kaya yang menjijikan. Nanti kalau Bos Shen datang, kalian siap-siap saja mati. Nanti tunggu Bos Shen datang. Kalian siap-siap saja mati. Tidak, Shen. Pak Shen, Anda datang tepat waktu sekali. Saya sedang mau telepon Anda. Ada orang bilang dia saudara dengan Direktur Shen. Saya sedang mau laporkan ini ke Anda. Lu siapa sih? Minggir, gue bilang. Pak Zhao, gak tahu kenapa tante suruh saya datang. Gak mungkin lah, Zhao Chu 11 cuma pecundang miskin. Mana mungkin dia kenal Pak Shen? Pasti palsu, ini pasti palsu. Pak Shen. Orang ini. Bilang saya gak punya kemampuan gak apa-apa. Tapi kalau di depan saya harus sok jago, bilang aja terus. Oke. Pak Zhao adalah teman saya, Shen Rulong, dan tamu kehormatan di kebun makmur saya. Mulai sekarang. Kalau Pak Zhao berlawanan, berarti berlawanan dengan saya, Shen Rulong. Berlawanan dengan kebun makmur saya. Pak Shen, mereka berdua cuma pecundang bau kencur. Pak Shen, bagaimana bisa Anda bersaudara dengan pecundang seperti itu? Lu siapa? Gue Shen Rulong, mau saudaraan sama siapa gue? Kapan lu jadi urusan gue? Pak Shen, sebelumnya saya pernah ke perusahaan Anda. Saya sampai keluar uang lebih dari 5 juta. Cuma buat belajar dari Anda. Haha, gue gak kenal dia. Gak kenal? Buruan minggir. Jangan ganggu saya sama Pak Zhao lagi ngomong bisnis. Sekretaris Zhao, lo kasih Pak Shen obat apa sih? Lu diam, kalau lo masih fitnah Pak Zhao. Gue gak bakal segan sama lu. Oke. Sekretaris Sang, gue gak peduli lo pakai cara apa buat nipu Shen. Tapi lo gak bakal bisa nipu gue. Zhao Gang, kalau lo masih gak nyadar. Jangan salahkan gue kalau gue gak segan. 1 menit lagi. Keluarga Zhang lo. Lo mau gue keluarga Zhang? Lo gila kali ya? Keluarga Zhang itu. Keluarga Zhang udah bangkrut. Masih berani sok jago di sini. Gue kasih tahu, di mata gue lo cuma 1 orang. Gue cuma perlu 1 jari buat hancurin lo. Lo mau gue hilangin? Lo punya kemampuan itu? Lo cuma jentik jari mau bikin keluarga Zhang bangkrut. Ayah. Kartu bank sama rekeningnya dibekukan. Gak mungkin. Lo ngapain sih? Gak ada apa-apa. Di dunia ini, selama ada uang, gak ada yang gak bisa diatasi.
Lo sebenarnya ngapain? Aku sebelumnya tidak mau bangkrut. Aku ingin jadi orang kaya. Setelah ada orang datang. Jangan sembarangan bilang orang lain miskin dan pecundang. Usir, usir, usir. Keluar, orang kaya. Aku nggak berani. Kalau begitu aku pamit dulu. Terima kasih Pak Chen. Pak Shen belum ajak kita makan nih. Ayo. Ayo, dasar bodoh kamu. Hari ini berkat kamu. Kalau bukan karena kamu datang tepat waktu. Mungkin aku sudah ada kabar bahagia. Kalau nanti kamu ada apa-apa, langsung cari aku saja. Ini. Ini kunci rumahku. Aku tunggu kamu di rumah. Ah ah ah. Halo, MA, ada apa? Apa? Tante kedua datang. Di hotel besar Zhangzuang. Baiklah, aku segera ke sana. Aku datang terlambat. Kalian sudah sampai semua ya? Aduh, kakak, ini bukan adikmu. Aku bilang sama kamu. Dulu ibu kita sudah carikan kamu jodoh yang bagus banget. Mau mobil ada mobil. Mau usaha keluarga ada juga. Tapi kamu nggak mau nikah sama orang baik itu. Malah pilih nikah di desa bobrok ini. Sampai sekarang juga. Masih miskin melarat. Bahkan nggak mampu ajak kami makan. Kalian datang buru-buru banget. Aku bahkan belum sempat siapin apa-apa. Zhang Chusi tahun ini dapat sedikit uang. Aku sebenarnya mau atur kalian nginep di hotel yang lebih bagus. Cari uang ya ah. Dengan kerjaan jelek Zhang Chusi itu, dia bisa dapat uang apa coba? Apalagi, kalau dia benar-benar dapat uang, kan gak akan ajak kita makan di tempat bobrok ini. Ah, Lihat debu di meja ini, terus minyak di panci ini. Aduh, menjijikkan banget. Kotor parah. sudah deh. Hotel ini terlalu bobrok ya, Tante. Perusahaan kami juga nggak pernah ngadain acara di sini. Memalukan. Caisia, lihat deh, restoran ini sebenarnya makanannya lumayan enak. Kalau nggak makan apa lagi coba? Di tempat bobrok ini. Lihat saja bikin gak nafsu makan. Lihat aja bikin nggak selera. Bisa makan ya? Kalau nggak mau makan, pergi sana. Zhang Chusi, aku ini pamanmu. Ada orang ngomong kayak gitu sama pamannya. Kamu juga coba lihat diri sendiri dulu. Ada sedikit pun rasa keluarga nggak sih? Ibumu baik hati aja kalian makan. Kalian gak berterima kasih itu satu hal. Malah masih pilih-pilih begini. Gak mau makan? Ya. Kalau gak mau makan, ya pergi sana. Kakak seniormu sudah cukup. Dengarkan aku. Tante dan keluarganya susah payah datang sekali ini. Ibu sudah bertahun-tahun seperti ini. Kamu masih belum lihat keluarga ini seperti apa sebenarnya. Aduh, Zhao, kurang ajar. Aduh, keluarga kita kenapa jadi seperti ini? Awalnya aku masih berharap saat Imlek tahun ini, bisa silaturahmi dan ketemu keluargamu. Tapi dengan sikapmu yang seperti ini, uang ini aku nggak kasih lagi. Jangan sok sedih pura-pura peduli di sini. Keluargamu bagaimana bisa pindah ke kota? Itu kakekku yang kasih rumah yang diwariskan untuk ibuku ke kamu. Oh iya, aku ingat kakek juga bilang, nanti harga rumahnya setengahnya dibagi ke ibuku. Bertahun-tahun cuma dapat 10 sen. Aku lihat 2 tahun ini kamu kerja di kota kecil. Duitnya nggak banyak dapat, tapi sifatmu makin besar. Diam. Dasar gak beruntung, aku datang ini buat silaturahmi, bukan buat ribut. Silaturahmi. Jangan kira aku nggak tahu maksudmu datang ke sini. Setiap tahun baru, kalian selalu pakai alasan silaturahmi. Buat nipu uang ibu aku. Tahun lalu untuk renovasi rumah. Tahun kemarin buat jalan-jalan. Tahun ini mau pakai alasan apa lagi? Omong kosong. Keluarga kita ada uang segitu. Siapa yang peduli sama uang receh ibu kamu itu? Aduh, Bu, jangan sampai tertipu dia. Masih ngomong 8 miliar. Dia cuma guru kasar doang. Mana bisa dia punya duit sebanyak itu? Aku bilang kan. Di kota provinsi kita, hanya rumah di perkebunan kaya yang bisa dijual semahal itu. Tentu saja. Rumah di kota mahal banget, sekali beli. Bahkan bos besar grup kita pun gak mampu beli. Dia nggak mampu beli, bukan berarti aku nggak bisa. Gak usah ngomong 8 miliar. Bahkan 80 miliar. Bagi aku, itu cuma
Sekretaris HO, ini Presiden Grup Liu, Liu Qianqian. Dia itu punya nilai kekayaan di atas 1 miliar. Bahkan dia saja nggak mampu beli. Kamu berani bilang kamu mampu beli? Aku tentu saja berani bilang. Dia itu pacarku. Hahaha. Semakin ngelantur aja. Baru bilang udah beli rumah 8 miliar. Sekarang malah bilang, Presiden Grup Liu itu pacarnya dia. Kamu hebat banget, ya. Nah. Sudah, jangan ngomong lagi. Ibu percaya semua yang aku bilang itu benar. Seperti yang semua orang tahu, Presiden Grup Liu, Liu Qian. Dia selalu melajang. Masa dia mau sama orang pekerja rendahan kayak kamu? Please, kalian kira aku gak mampu beli villa ini? Kalian juga gak percaya, Presiden Grup Liu, Liu Qianqian itu orangku. Aku rasa kalian dengar anakku punya pacar. Jadi kalian cemburu sampai ngomong kayak gitu, kan? Oh. Lihat aku cari pacar. Cantik dan pengertian banget. Dia pasti cemburu sama kamu. Orang miskin kayak dia. Sepanjang hidupnya gak akan dapat orang secantik ini. Siapa bilang Kak Su 11 gak punya pacar? Siapa bilang Kak Cu 11 gak punya pacar? Kak Cu 11, aku tadi gak dengar jelas. Gak nyangka memang kamu. Ibuku baik hati aja keluarga kalian makan. Tapi keluarga kalian malah gak menghargai. Malah bilang aku gak punya uang. Malah bilang gak punya pacar. Siapa itu? Siapa berani ejek Kak Cu 11 gak punya uang dan pacar? Cantik. Kamu sama Sekretaris Hao ada hubungan apa sih? Kok kamu peduli banget sama dia? Tentu aku pacarnya. Aku dan kakakku pacarnya juga, kan? Ah iya. Iya. Ruli, Ruyu, kalian sudah sepakat jadi pacar anakku. Tante Zhao, ibuku bilang, kita harus kembali ke kantor dulu dan kenalan lebih lama. Oke. Oke, Punya pacar terus kenapa? Mereka berdua kelihatan kayak cewek desa. Gak kayak calon menantuku. Mereka kan eksekutif perusahaan. Bisa dapat lebih dari 1 juta setahun. Betul. Pacar banyak buat apa? Cari 2 cewek desa. Gak punya kemampuan. Gak punya pengalaman. Lihat deh kamu susahnya gimana. Siapa bilang kamu cewek desa? Kamu keluar dari sini. Pacarmu berani pukul aku. Pukul kamu. Aku kasih tahu. Aku sudah tahan kamu lama banget. Kalau kamu masih ngomong sok suci lagi aku. Ya ampun, Zhao Chu 11. Kamu berani pukul anakku sayang. Lihat deh anak yang kamu besarkan. Cepat suruh anakmu berlutut minta maaf ke anakku. Berlutut minta maaf. Ayo, jangan marah. Wuki, kamu ngomongnya terlalu kasar banget. Apa sih susah didengar atau enggak? Anakku bilang apa sih dia? 2 brengsek itu bisa dibandingin sama menantuku. Enggak berguna. Kamu cepat sujud minta maaf sama anakku. Minta maaf sama dia. Hari ini aku harus kasih pelajaran buat kamu nih. Aku lihat siapa berani ganggu aku. Pacar. Pak Liu, Anda. Kenapa Anda duduk di sini? Kamu siapa? Saya manajer kecil di perusahaan Anda. Waktu pertemuan terakhir saya pernah ketemu Anda. Saya sudah lama mengagumi Anda. Pak Liu, saya tidak kenal. Saya di rumah terus menunggu kamu. Terus saya telepon Ergo. Dia bilang kamu di sini. Tidak mengganggu kamu kan? Mana boleh dibilang ganggu. Kamu datang malah pas banget. Bagus deh Zhao, kamu keren. Gila, kamu mau sisain kami sedikit makanan kah? Aku lagi ngomong sama pacarku. Kamu ngapain nyelipin omongan? Pacar Pak Liu. Dia pacarmu ya? Apa Anda salah paham? Kapan urusan pribadiku jadi urusanmu? Enggak Pak Liu. Mana berani aku urusin urusan pribadimu, kan? Begini ceritanya. Dia bilang 2 cewek itu pacarnya. Pak Liu. Jangan sampai Anda tertipu pria yang main 2 hati ini. Mereka nggak pantas jadi pacarmu. Oh. Iya. Meski 2 cewek itu pacarnya. Asal yang akhirnya nikah sama Chu 11 itu aku. Aku udah sangat puas. Aduh Pak Liu. Si pecundang ini, gimana bisa pantas sama Anda? Lihat deh anakku. Cuma orang kayak dia, yang pantas sama Anda. Hahaha kalian semua dengerinnya.
Dia Zhao Chuxin adalah pacar resmi Liu Qianqian. Dan sebentar lagi aku bakal bawa dia pulang kenalin ke keluarga. Ada masalah apa lagi? Bukan, Pak Bos. Apa Anda salah paham ya? Dia itu pecundang. Mana mungkin dia? Dia pacarku. Kamu kira aku mau main-main sama dia? Kalau kamu gak hormatin pacarku lagi, hati-hati aku langsung pecat kamu. Aduh Pak Liu. Dia cuma brengsek bau keringat. Kerja di pabrik elektronik. Gimana bisa pantas sama Anda? Dia pacarku. Apapun bentuknya dia, aku tetap suka. Kamu berdasarkan apa? Untuk kamu. Barusan hubungi aku lewat telepon. Mulai sekarang. Pak Liu, Anda tidak bisa. Saya sudah karyawan lama di perusahaan kita. Pak Liu, saya mohon, tolong berhenti. Ini akibatnya kalian ganggu pacarku. Ngomong apa sih? Ngomong apa? Kita kan keluarga. Tolong simpan uang untukku. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Kakak, lihat. Kita kan keluarga. Kenapa kamu harus sekejam itu? Bukannya kamu cuma mau uang. Aku akan balikin uangnya. Asal kamu nggak ngomong seperti itu saja. Tolong biarkan anakku terus kerja di perusahaan kita. Boleh ya? Sekarang aku tahu. Kalau bukan karena aku jadi kaya, jadi seperti sekarang ini, apakah kalian masih akan memikirkan aku? Ah, kakak. Jangan bergerak. Tante Zhao, kita masih ada urusan jadi duluannya. Kalian nggak mau tinggal sebentar lagi? Tidak, kita duluannya. Sampai jumpa. Nah, Ya, kok tiba-tiba keluar 3 pacar sih? Yang mana sih yang beneran? hai Bu, mereka itu kakak beradik Shen Rui. Barusan sengaja bantu kita, membebaskan kita, istri kamu yang sebenarnya. Oh, hahaha, mereka cantik banget. Apalagi bos perusahaan besar, pasti mau menikah sama keluarga kita ya. Tante, tenang saja, aku bukan tipe cewek yang mata duitan, dan aku benar-benar suka Chu 11. Makanya mau sama dia, baguslah. Hahaha, nak, kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Jangan main dua hati, dengar ya? Tenang, Bu akan baik-baik saja. Aku duluan ya. Nggak mau ganggu kalian, aku pergi dulu. Jun Dahua, makasih ya tadi bantu aku diet. Kalau enggak, aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Siapa bilang aku cuma bantu kamu diet? Aku mau kenalan sama kamu. Selain itu, aku juga harus membawamu pulang bertemu ibuku. Siapa bilang aku nggak berani? Aku pasti berani kok. Itu. Pergi juga nggak boleh bawa tangan kosong kan? Jadi aku siapkan sedikit sesuatu. Halo Pak Chen. Aku tadi sudah transfer uang ke Anda. Tolong segera tarik tunainya ya. Iya. 10 miliar kontan. 10 miliar kontan. Pak Zheng, sini dulu, minum air dulu ya. Kian, dalam perjalanan pulang nih. Nanti kalau Kian sudah pulangnya, kalian berdua ngobrol baik-baik. Tante nggak buru-buru kok, nggak peduli berapa lama. Selama bisa ketemu Kian, aku rela. Aduh, memang Pak Zheng baik banget sama Kian kita. Se-kabupaten ini, hanya kamu, Pak Zheng, yang pantas untuk Kian kita. Haha, Bu, aku sudah pulang. Bu, aku mau kenalin. Ini pacarku. Namanya Chusi. Song Kian, kamu kok ada di sini? Kian, ini siapa? Ini pacarku. Halo, Tante. Nama saya Zhao Chuxin, pacar Jian. Pertama kali ketemu, belum sempat siapkan hadiah. Jadi cuma bawa sedikit uang tunai. Nanti segera dikirimnya. Kian, kamu kok bawa orang-orang gak jelas ke rumah kita sih? Rumah kita bukan tempat penampungan hewan. Lagi pula, keluarga kita paling gak kekurangan uang. Hadiah apa sih? Uang tunai. Kamu gak merasa norak ya? Gak hoki, Bu. Chusi dia gak jelek kok. Kamu gak bisa nilai orang dari penampilan saja. Apalagi? Tante Kian benar kok. Keluarga Liu kalian kan keluarga terpandang. Dia ini entah dari mana munculnya orang kampungan. Gimana bisa pantas sama keluarga kamu yang mulia? Kamu ini siapa sih? Urusan aku sama Kian, kamu gak berhak nilai. Kamu.
Ngajak bercanda ya? Kian, kamu kok ngomong gitu sih? Pak Zheng jauh-jauh datang cuma buat ketemu kamu. Kok kamu bawa orang kampungan ke rumah? Bu, kamu kok bisa ngomong gitu sih? Sekretaris dia hebat loh. Baru-baru ini bantu aku selesaikan masalah perusahaan. Malah waktu datang juga sudah siapkan hadiah buat kamu. Kian, kamu jangan sampai tertipu. Dia cuma orang miskin yang gak berkelas. Aku suka orangnya, Sekretaris Hao. Bukan soal hadiahnya mahal atau enggak. Benarkah? Dia bilang sudah menyiapkan sesuatu. Tapi benda itu, apakah benar berharga? Tidak ada yang tahu. Kalau aku bisa keluarkan barang yang berharga, kamu mau apa? Meski kamu bisa keluarkan barang yang berharga, apa bisa lebih berharga dari hadiahku? Tante, ini aku titip orang. Khusus dibeli dari luar negeri, Gyokrui. Untuk Anda nikmati. Semoga segala urusan lancar. Ini sudah 500. Antik dari 500 tahun lalu. Wah. Lihat deh kualitas gioknya. Pengerjaannya. Wah, benar-benar harta langka di dunia. Hahaha. Zheng Xiao. Kamu niat banget. Jauh lebih baik dari orang-orang itu. Tak terhitung kali lipatnya. Itu cuma barang kecil. Bisa berharga berapa sih? Bisa berharga berapa sih? Nak, kamu tahu apa itu giok? Tahu apa itu judi? Dasar orang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Jangan ngomong ngawur di sini. Kian, lihat deh kamu bawa siapa. Benar-benar pencitraan. Aku orang biasa. Aku gak ngerti soal giok. Aku juga gak main barang antik. Aku cuma mau tahu barang ini. 5 juta. Aku sampai habis 5 juta. Baru bisa beli di lelang mobile. Kamu seumur hidup gak mau ikut mobile lagi. Kalau kamu paham, mending keluar dari rumahku. Setahun dapat uang banyak. Kamu cari uang, Zhang, mulut tutup. Semua soal duit, uang banyak atau sedikit, kenapa aku harus peduli? Utangmu malah bikin aku kesal. Kamu, nggak punya uang. Gimana mau hidup tanpa uang? Kamu mau terus sama anak miskin ini seumur hidup? Ayo cepat, usir dia keluar. Aku nggak. Aku mau sama dia terus. Siapa yang baik sama kalian, dia memang baik. Aku sudah siapkan 5 juta. Katanya ada barang. Kenapa? Kalau kamu ngotot bilang barang kecilmu itu seharga 5 juta, kita taruhan saja. Kalau Gyokrui ini palsu. Kamu sekarang juga keluar dari keluarga Liu. Dan jangan pernah kembali lagi. Kalau asli, aku akan pergi sekarang juga. Dan ke depannya, aku akan blokir kamu tiap lihat kamu. Sepakat. Janji pria terhormat. Sulit ditarik kembali. Pak Shen, tolong undang ahli penilai ke rumah saya. Hanya dengan satu telepon, sudah mau bikin keributan. Ubah yang asli ini jadi palsu. Cusia, kamu terlalu polos ya. Anakku yang baik, lihat deh orang ini. Sampai sekarang masih ngibul bilang palsu. Kalau cuma soal uang sih nggak apa-apa. Tapi karakternya buruk banget. Ini soal seumur hidup. Bu, saya percaya pada keberhasilannya. Dia bilang Gyokrui ini palsu. Sialan. Kenapa dia datang? Siapa yang jadi sekretaris Zhao? Saya kepala departemen Zhao. Wah, Anda ya. Halo Pak Zhao. Saya ahli penilai barang antik Zhang Guotao dari Biro Warisan Budaya. Atas permintaan Shen Rushen datang membantu. Tidak tahu Pak Zhang, Anda kenapa bisa datang juga? Wah, kebetulan sekali. Kok kamu juga ada di sini? Saya datang khusus untuk menilai barang Pak Zhao. Pak Yo, since you are here. Kepala Zhao, saya. Oh, Anda ya. Halo Pak Zhao. Saya Zhang Guotao, ahli penilai barang antik dari Biro Kebudayaan. Atas permintaan Shen Rushen, saya datang membantu. Saya nggak tahu Pak Zhang kok bisa datang ke sini. Wah, kebetulan banget. Kok kamu juga ada di sini? Kali ini saya datang khusus untuk menilai barang Pak Zhao. Pak Yo, since you are here, tolong lihatkan saya Gyokrui ini. Apakah ini asli atau palsu? Pak Zhao, menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun, Gyokrui ini cuma barang kerajinan. Alias barang palsu. Gak mungkin Gyokrui saya ini asli,
ya kan? Tante Kian-Kian. Jangan percaya mereka. Mereka ini sekelompok penipu. Sampai saat ini kamu masih makan. Kalau kamu bilang ini palsu, ya pasti palsu. Saya habisin uang asli. Jangan salahkan saya. Saya bisa buktikan giok hijau ini palsu. Tutup mulutmu. Kamu sudah siap dengan akibatnya kalau berani ganggu saya. Nangis aja. Wah, kejam banget. Ancaman kamu terlalu tinggi menilai diri sendiri. Pak Zheng Qianzhang adalah otoritas di bidang ini. Dia bilang barang ini milik orang mati. Apalagi? Kalian berani racuni dan ancam saya. Kalau saya cuma pegang batu jelek, apa salahnya? Kalian semua orang yang gak berwawasan. Liu Qian-Qian, sekarang aku kasih kamu satu kesempatan. Asal kamu mau nikah sama aku. Perkara hari ini aku anggap gak pernah terjadi. Kalau enggak, satu-satu kalian semua akan hancur nama baiknya. Sialan, hancur nama baik. Kamu omong besar banget. Dengan status saya di ibu kota provinsi. Sudah cukup banget. Keluarga Zheng memang punya pengaruh di ibu kota provinsi. Tuan Zhao, keluarga Zheng adalah orang terkaya di ibu kota provinsi. Apa masih mau bersaing juga? Tuan Zheng, Anda besar hati sekali. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Lulufan, orang kampung rendahan ini, cepat keluar dari rumah kami. Bukankah ini keluarga Zheng di ibu kota provinsi? Perlukah sampai seperti ini? Kamu juga tidak kalah sukses. Aku mengakui itu. Kian-Kian, kenapa kamu keras kepala sekali? Apa kelebihannya dia? Apa dia lebih kaya dari Tuan Zheng? Apa dia lebih berkuasa dari Tuan Zheng? Bukankah cuma soal uang? Aku punya banyak uang. Kamu punya banyak uang. Aduh, kamu mau pura-pura apa sih? Kamu tadi bilang ada hadiah, kan? Hadiahnya mana? Cuma modal mulut doang. Kamu pikir bisa nipu aku supaya anakku ikut kamu? Aku bilang, itu mustahil. Kalau Anda sudah ngomong begitu, jangan salahkan saya kalau saya bersikap kasar padanya. Hari ini aku duduk di sini. Aku lihat bagaimana kamu mau sopan sama aku. Kamu kan bilang uang itu segalanya. Baik, hari ini aku akan buat kamu kehilangan semuanya. Maksud Anda, membuat keluarga Zheng bangkrut. Betul, aku memang mau bikin keluarga Zheng bangkrut. Hahaha. Membuat keluarga Zheng bangkrut. Itu lelucon terbesar yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Hahaha, kamu orang kampung, mau bikin keluarga Zheng bangkrut. Itu cuma mimpi basah. Lihatlah, kamu cari orang kaya siapa sih? Ya jelas-jelas orang tolol banget. Nanti kamu bakal tahu siapa yang sebenarnya anak bawang. Permisi. Silakan keluar, hahaha. Lihat nggak? Kalian lihat nggak? Ngayal aja di sini. Sekretaris Zhao, apa kamu ketakutan karena nama keluarga Zheng? Tuan Zhao, kalau kamu benar-benar bisa bikin keluarga Zheng bangkrut, itu yang pertama. Aku akan buat seluruh keluarga Zheng jadi bahan omongan orang di mana-mana. Semua orang akan mencemooh mereka. Tapi keluarga Zheng juga orang terkaya di ibu kota provinsi. Semua asetnya kalau dijumlahkan minimal ratusan miliar. Membuat mereka bangkrut. Bukankah begitu? Hei, Tuan Muda, ada kabar buruk? Ratusan perusahaan menyerang keluarga Zheng. Ban juga mulai mendesak kami bayar utang. Tuan sudah lompat dari gedung. Kamu cepat-cepat lari saja. Hei. Zheng Xiao, ada apa? Apa kamu bilang? Kamu bilang dia mau bangkrut. Pak Zhao. Ini cuma akibat perbuatan sendiri. Semua ini ulahmu. Aku sudah bilang, aku tak hanya mau membuat keluarga Zheng bangkrut, tapi juga mau semua orang di keluarga Zheng jadi bulan-bulanan. Semua orang bakal mengusirmu. Aku sudah bilang. Kakak, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku janji, aku nggak akan ganggu dia lagi. Aku bersumpah, aku nggak akan muncul lagi di depanmu. Aku mohon, tolong jangan biarkan keluarga Zhang bangkrut. Jangan baru sadar kesalahan sekarang. Sudah terlambat, aku ingatkan kamu. Sekarang segera pergi. Dalam 3 menit lagi orang penagih utang akan datang. Nanti. Sudah selesai. Zheng Xiao, kamu baik-baik saja kan? Tidak bisa. Aku nggak bisa pergi. Aku nggak bisa pergi, ya. Chuxia, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kamu yang menyebabkan ini? Rahasia tidak boleh dibocorkan. Itu kamu, semua kamu. Kamu sudah berbuat apa pada Zheng Xiao?
Dia kan jodoh yang tepat untuk putriku. Kamu sudah memperlakukannya bagaimana? Itu salah dia sendiri. Apa urusanku? Kamu ganti rugi aku dengan calon menantu yang baik. Dasar bajingan. Kamu harus ganti rugi aku dengan calon menantu terkaya di ibu kota provinsi. Bukannya cuma soal uang. Aku punya banyak. Kamu punya apa coba? Aku mulai tahu nih. Kamu memang gak mau aku hidup enak. Ya, Liu Qianqian, aku beritahu kamu. Cepat putus sama dia. Kalau kamu gak putus, aku akan bunuh diri di depanmu. Ibu, kamu kok bisa ngomong begitu? Jadi maksudmu, siapa yang kaya? Aku harus menikah dengannya. Aku cuma mau cari calon menantu yang baik. Apa aku salah? Tante, dari kata-kata Anda, selama aku punya uang, berarti Anda setuju Qianqian pacaran denganku. Tentu saja, HMPH. Aku juga nggak minta banyak. Asal kamu bisa kasih aku 10 juta. Kalau kamu kasih 10 juta, aku nggak akan ganggu apa-apa. Tapi kamu punya. Kamu punya? 10 juta itu kurang banget. Ah, Tante, bagaimana kalau aku kasih 10 miliar? Pak Zhao, aku nggak akan ganggu lagi. Pak Gao, aku datang tidak terlambat, kan? Tidak terlambat, datangnya pas waktu. 10 miliar yang Anda minta itu, memintanya terlalu buru-buru. Saya cuma siapin uang tunai 1 miliar. Sisa 9 miliar saya transfer lewat cek. Tolong terima cek ini. Kapan saja bisa dicairkan di bank. Terima kasih, saya tidak akan mengganggu lagi. Baik, taruh saja, Pak Zhao. Saya pamit. 10 miliar, saya pegang janji. Sekarang kamu tidak keberatan soal dua hal itu, kan? Wah, 10 miliar ya. Wah, menantu baikku. Menantu. Duduk sini, ngobrol dulu. Saya pergi buatkan teh untuk Anda. Tadi kamu bilang saya kampungan. Tidak pantas jadi menantumu. Aduh. Menantu baik banget. Bukannya saya yang tidak tahu orang hebat ya. Kalau kamu besar hati, jangan pelit sama saya. Kamu duduk dulu. Aku mau masakin kalian. Ayo hehe. Hei, tadi kamu tampil bagaimana, pria? Susi, hari ini kamu tampil sangat bagus. Aku siap kasih hadiah buat kamu. Hadiah buat kamu. Mau hadiah apa ya? Begitu saja sudah selesai. Jadi kita berdua itu. Kakak senior, ini pertama kalinya aku. Kamu jangan makan kebanyakan sampai kekenyangan. Kakak senior, kamu juga wanita pertama di hidupku. Aku pasti akan menikahimu dan membawamu pulang. Dunia orang kaya. Aku datang. Ulangi sekali lagi.